Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji pada PPG PAI tahun 2025, perkenalkan saya Fahrudin Ar-Rozi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511115151. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Oke, sehat semuanya ya, tanpa ada suatu halangan apapun untuk dapat ke sekolah ya. Baik, sudah makan semuanya MBG? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, disyukurin walaupun hanya sepotong daging ya kan. Ya, kemarin apa? Spaghetti. Bukan. Kemarin apa, Nak? Nasi kuning. Oh iya, nasi kuning. Pak Roji masih ingat itu nasi kuning. Kayak tadi Bapak Roji belum absen. Absen. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Dari berapa? 34. Hadir semua. Alhamdulillah. Ada kesempatan siang hari ini, Pak Rozi kembali akan ngasih materi kepada kalian terkait dengan rukun iman. Ya, rukun iman di sini ya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, Pak Rozi mau kasih analogi terlebih dahulu. Analoginya apa? Yaitu terkait dengan punya GPS? Punya ya, GPS atau sekarang lebih tepatnya Google Maps ya? Google Maps. Apa sih tujuan atau kegunaan dari Google Maps itu? Mengarahkan. Terus? Memberitahu, ngasih pedoman untuk jalan-jalan ya kan? Iya. Baik, itu analogi yang akan Bapak sampaikan terkait dengan materi rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mana, Patih? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal amin. Ya, baik anak sekalian, tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah hakikat iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan rukun iman. Ya, Bapak tanya, rukun iman ada berapa? Angkat tangan. 6. 1. Iman kepada 2. 3. Kitab-kitab 4. Nabi dan Rasul 5. Hari kiamat 6. Qada dan qadar. Berarti yang Bapak sebutkan tadi rukun iman kepada kitab Allah itu rukun iman yang ke-3. Baik, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham kita pulang. Tidak dong. Ya, baik anak sekalian. Tadi sudah dikatakan bahwasanya rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak mau tanya lagi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau kitab Taurat, Nabi Musa. Kalau kitab Injil, kalau kitab Sutasoma, oh enggak ada Sutasoma. Kitab Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, baik anak sekalian. Kayaknya udah siang tadi, udah sholat zuhur ya, udah makan, kayaknya badannya ada yang masih lesu ya. Kayaknya sekarang kita pegang pundak teman kita masing-masing ya kayaknya. Ya. Yang depan ke kanan ya, yang dari belakang ke depan. Nanti ikutin arahan dari Pak Rozi ya. Ikutin arahan dari Pak Rozi sambil goyang-goyang, sambil dipijit-pijit atau apa. Mulai 1 2 3. Hai teman. Sudah siapkah kamu belajar? Kalau sudah siap, nanti perhatikan guru di depan ya. Oke, cukup. Gantian. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Biar sudah menyampaikan tujuan kita adalah mempelajari rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak akan sedikit tayangkan video dari video. Inilah 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. 1. Kitab Taurat. Kitab Allah tertua adalah kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Sinai. 2. Kitab Zabur. Kitab selanjutnya yang diturunkan sebagai pedoman manusia setelah kitab Taurat adalah kitab Zabur. Nabi yang menerima kitab ini adalah Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. 3. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab ketiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berisi pokok ajaran hidup dengan zuhud, menjauhi ketamakan dan kerusakan dunia. 4. Al-Quran. Kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pedoman manusia hingga hari kiamat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Sudah kita pelajarin di waktu-waktu yang lain terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan yang ada buku dibuka bukunya, siapkan buku tulisnya. Cukup. Di situ Pak Rozi sudah buatkan LKPD. Kalian isi di situ ya, sesuai apa yang sudah kalian pahamin terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa didiskusikan dengan teman di sebelah kanan atau kirinya, bisa ya. Oke. Ya, di belakang juga boleh, tapi jangan jalan-jalan. Oke. Ada waktu 1 menit lagi, silakan. Nanti akan kita diskusikan bareng-bareng ya. Oke. 3, 2, 1. Cukup? Oke, cukup. Sekarang akan kita diskusikan bareng-bareng. Oke. Siapa yang berani maju untuk aktivitas 1? Ya, maju di sini. Ya, nggak apa-apa, sini. Salam dulu. Iya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri di sini karena ingin menjelaskan aktivitas 1 yang diberikan oleh Abi Rozi, yaitu 1. Nama kitabnya kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Tempatnya di mana? Di Bukit Sinai. Kalau kalian cari di Google Maps, namanya Bukit Tursina. Ya, Tursina. Silakan ditulis di kertas yang sudah Bapak bagi tadi. Waktunya kapan? Sudah ditulis? Siapa yang tahu? Ya, kapan? 12 sebelum Masehi. 12 sebelum Masehi. Itu kitab apa? Taurat. Isi pokoknya apa? Isi pokoknya. Siapa yang tahu? Isi pokoknya? Raffi? Sudah mengerjakan belum tadi? Isi pokoknya. Isi pokoknya. Ya. Jadi di antara seluruh dari kitab yang Allah turunkan itu, ajaran pokoknya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Oke, cukup. Nomor 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Menyampaikan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya di Gua Hiro. Di Gua Gua Hiro pertama kali. Waktunya kapan? Abad ke-7 Abad ke-7 Masehi. Apa sih yang ada di isi pokok ajaran Al-Quran itu? Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan
ajaran-ajaran sebelum-sebelumnya, ya kan? Menyempurnakan apa? Menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Itu isi pokok yang ada di Al-Qur'an. Oke, cukup. Terima kasih. Anak-anak sekalian, ada di aktivitas 2. Nah, itu adalah keseharian kalian selama di rumah ataupun selama di sekolah. Paling banyaknya adalah ketika ada di rumah. Nih. Nanti kalian isi itu, ya. Kalian isi semua. Di situ ada isi tabel berdasarkan pengalaman kalian dalam mencintai Al-Qur'an. Biar Pak Rozi nanti tahu seberapa cintakah kalian terhadap Al-Qur'an itu. Ya. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Dengan keempat ini. Di antaranya satu, membaca. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mentadaburi. Yang keempat, mengamalkan. Membaca, udah tentu pasti baca ya. Kita setelah duha, pagi itu baca Al-Quran. Bulan pertama, An-Naba. Bulan kedua, An-Nazi'at. Bulan ketiga, Abasa. Dan seterusnya. Apakah itu udah termasuk dari cinta terhadap Al-Quran? Ya, insya Allah. Insya Allah kita termasuk dari orang yang cinta terhadap Al-Quran. Yang kedua, memahaminya. Gimana cara kita memahaminya? Memahaminya gimana? Melihat artinya. Betul. Apalagi? Memahami tajwidnya. Ya, harus bisa baca Quran dengan cara memahami tajwid, kaidah tajwid, makhrujul hurufnya. Yang sin dipukul rata. Sin semua. Harusnya shin, harusnya jadi sa kan gitu. Nggak boleh. Yang harusnya so jadi sin, ya kan gitu, salah. Yang harusnya dal jadi za, atau kebalikannya harusnya za jadi da. Da semua. Maka ini harus kita pelajarin, kita pahamin. Yang ketiga, mentadaburi. Apa sih mentadaburi? Ada yang tahu? Mentadaburi. Menghayati isi ayat Al-Quran itu tadi. Tadi kan memahami baru kontekstualnya saja, teksnya saja kita baca. Teksnya misalkan perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, ya kan? Kayak gitu doang kan? Tapi kalau kita mentadaburinya, ya, mentadaburi, kita hayati, ini benar-benar dari Tuhan apa bukan sih? Kita telisik lagi. Ini kesesuaiannya dari hadis ada nggak sih? Kayak gitu, dicari. Itu yang namanya mentadaburi. Nah, poin yang keempat adalah mengamalkan. Apa itu mengamalkan? Ya mengamalkan, Pak. Melakukan, mempraktikkan. Misalkan kalau tadi Pak Rozi sampaikan ayat Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kita puasa Ramadan nggak? Puasa. Berarti kita sudah menjalankan, mengamalkan isi ayat Al-Quran. Itu berarti kalau keempat ini sudah kita lakukan, maka kita sudah dikategorikan cinta terhadap Al-Quran. Kalau kita terapkan dalam keseharian membaca, kita akan tumbuhkan jiwa atau semangat cinta terhadap Al-Quran. Baik, anak sekalian, tadi sudah kalian isi, sudah kita diskusikan. Tadi teman-teman ada yang maju. Nah, Bapak mau tanya sekali sini. Seberapa pentingkah Al-Quran itu, nak? Penting nggak? Penting nggak? Ya kan? Kalau kalian pernah pelajarin itu, fungsi dari Al-Quran itu diantaranya apa, nak? Sebagai pedoman hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Beriman saja tidak cukup, harus bertakwa. Nah sekalian, merangkum dari materi kita, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya bahwasanya kitab-kitab ini diturunkan kepada para nabi, ya, yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi disebutkan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga perbedaan antara Alkitab dan suhuf. Ya, suhuf ya. Kitab berarti yang dibukukan. Kalau suhuf berarti masih lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi tertentu saja, ya. Yaitu siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Ibrahim dan
Musa dikasih namanya apa? Suhuf, atau apa itu, lembaran. Ya, ada pertanyaan nggak ada? Tidak ada pertanyaan. Oke, ini tugasnya sudah. Kita tutup saja ya pertemuan pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.